jarak dua titik dan kedudukan garis terhadap sumbu. Kita mulai dari jarak dua titik. Jika diketahui A dengan koordinat x1, y1 dan B dengan koordinat x2, y2, maka jarak titik A ke titik B, atau yang biasa bisa kita tulis dengan seperti ini, kita bisa hitung jarak titik A ke titik B, yaitu akar dari x1 min x2 dikuadratkan, kemudian nanti dijumlah dengan hasil y1 min y2 dikuadratkan. Oke, silahkan perhatikan contoh soal untuk bisa memahami lebih lanjut. Jika I min 9,8 dan G min 6,4, maka jarak titik I ke titik G adalah, oke, kita ketahui bahwa titik I min 9,8, maka kita bisa tentukan X1-nya adalah min 9 dan Y1-nya adalah 8. Kemudian untuk titik G yang min 6,4, maka kita bisa tuliskan X2-nya sama dengan min 6 dan Y2-nya sama dengan 4. Setelah itu kita bisa tuliskan rumusnya. Setelah itu kita masukkan angka yang sudah diketahui. X1-nya min 9, kemudian ini tanda minus, memang dari rumusnya adalah minus atau dikurangi. Kemudian di sini X2-nya min 6. Nah, ini perlu berhati-hati ya, sekali lagi karena X2-nya min 6, maka harusnya ditulis min karena ini adalah dari rumus untuk min yang ini. Sedangkan yang min di sini adalah karena X2-nya bernilai negatif. Jadi min 9 min 6, kemudian nanti dikuadratkan. Kemudian yang selanjutnya Y1-nya kita ganti 8 dikurangi Y2-nya yaitu 4. Kemudian nanti hasilnya juga dikuadratkan. Selanjutnya kita tulis terlebih dahulu ya, min 9 min 6 ini artinya sama saja dengan min 9 ditambah 6. Nanti hasilnya dikuadratkan, kemudian ditambah dengan hasil dari 8 minus 4, kemudian dikuadratkan. Selanjutnya kita hitung min 9 ditambah 6, hasilnya adalah minus 3 dikuadratkan, sedangkan 8 minus 4 hasilnya adalah 4 kuadrat. Langkah selanjutnya, min 3 dikuadratkan itu artinya min 3 kali min 3, yaitu 9. Dan 4 kuadrat itu artinya 4 kali 4, yaitu 16. Sehingga jarak titik I ke G itu akar 9 ditambah 16, yaitu akar 25, sama dengan 5. Selanjutnya kedudukan garis terhadap sumbu. Perhatikan gambar, kita punya garis F yang melalui titik A dan B, dan juga ada garis G yang melalui titik C dan D. Kalau kalian lihat kemarin, untuk titik dinamakan dan dituliskan dengan huruf kapital, sedangkan untuk garis ditulis dengan huruf kecil. Kemudian, apakah kedudukan garis F dan G? Perlu diingat ya, kedudukan dua garis F dan G ini tidak berpotongan. Kemudian kalau kita hitung jarak titik A ke garis G, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kalau kita hitung jarak titik B ke garis G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jarak titik A ke garis G, jarak titik B ke garis G itu jaraknya sama, yaitu 7. Begitu pula jarak titik C ke garis F, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sehingga kita bisa simpulkan garis F sejajar garis G.
Selanjutnya, apakah kedudukan garis F dan sumbu Y? Ini garis F, ini sumbu Y. Kalau kita hitung juga, titik A ke sumbu Y jaraknya 1, 2, 3, 4. Begitu pula titik B ke sumbu Y 1, 2, 3, 4. Titik A dan titik B jaraknya ke sumbu Y yaitu 4. Maka kita bisa simpulkan garis F sejajar sumbu Y. Lalu bagaimana kedudukan garis F dan sumbu X? Kita lihat ini garis F, ini sumbu X. Kalau kita lihat garis F dan sumbu X ini berpotongan di titik min 4,0. Kemudian kalau kita lihat sudut perpotongannya ini membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku, maka garis F berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Lalu bagaimana kedudukan garis G dan sumbu Y? Karena tadi garis F sejajar dengan garis G dan garis F sejajar dengan sumbu Y, maka garis G sejajar dengan sumbu Y. Lalu apakah kedudukan garis G dan sumbu X? Kita gunakan analogi yang sama, garis F sejajar dengan garis G, sedangkan tadi garis F itu berpotongan tegak lurus dengan sumbu X, maka otomatis garis G juga berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Dimana kita bisa lihat di sini untuk garis G berpotongan di titik 3,0. Lalu kesimpulan apa yang bisa didapatkan? Maka kesimpulan yang bisa didapatkan, garis yang sejajar dengan sumbu Y itu akan berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Selanjutnya perhatikan gambar yang kedua. Kita punya garis H melalui titik A dan B, kemudian punya garis I melalui titik C dan D. Apakah kedudukan garis H dan I? Sama seperti garis F dan G sebelumnya, garis H dan I kita hitung jaraknya itu memiliki jarak 1, 2, 3, 4, 5. Begitu pula juga titik C ke garis H juga memiliki jarak yang sama 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka kita bisa simpulkan garis H sejajar garis I. Lalu apakah kedudukan garis H dan sumbu X? Kita lihat garis H ke sumbu X yang ini, titik A yang melalui garis H, jaraknya ke sumbu X 1, 2, 3, begitu pula titik B yang juga ada di garis H, memiliki jarak 1, 2, 3 ke sumbu X. Maka kita juga bisa simpulkan garis H sejajar sumbu X. Selanjutnya, apakah kedudukan garis H dan sumbu Y? Kita lihat garis H ini, kemudian ini garis atau sumbu Y. Garis H berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y, yaitu berpotongan di titik 0,3 dan tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat di sini. Kemudian bagaimana kedudukan garis I dan sumbu X? Untuk garis I dan sumbu X kita lihat ini karena garis H sejajar dengan garis I dan garis H juga sejajar dengan sumbu X, maka juga otomatis garis I sejajar sumbu X. Lalu bagaimana dengan kedudukan garis I dan sumbu Y? Garis H juga sejajar dengan garis I dan garis H tadi berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y, maka otomatis garis I juga berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Kesimpulan apa yang didapatkan? Ketika garis yang sejajar dengan sumbu X, maka akan berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Kedudukan garis terhadap sumbu untuk gambar yang terakhir, kita punya garis C yang melalui titik A dan B.
Apakah kedudukan garis C dan sumbu X? Kita lihat garis C ini dengan sumbu X memotong di min 1,0. Maka garis C berpotongan dengan sumbu X. Kemudian apakah kedudukan garis C dan sumbu Y? Kita lihat garis C ini berpotongan di sumbu Y di 0,2. Maka garis C berpotongan dengan sumbu Y. Kemudian apakah garis C sejajar dengan sumbu X dan Y? Kita lihat ke sumbu X terlebih dahulu. Titik A jarak ke sumbu X 1, 2, 3, 4. Sedangkan titik B ke sumbu X 1, 2. Maka garis C tidak sejajar sumbu X. Bagaimana kalau ke sumbu Y? Kita lihat titik A jarak ke sumbu Y-nya 1, sedangkan titik B ke sumbu Y-nya 1, 2. Jaraknya juga tidak sama, maka garis C tidak sejajar sumbu Y. Sehingga garis C tidak sejajar sumbu X dan Y. Kemudian apakah garis C tegak lurus dengan sumbu X dan Y? Kita lihat ini sudut perpotongan antara garis C dan sumbu Y tidak membentuk sudut siku-siku. Begitu pula juga dengan sudut perpotongan garis C dengan sumbu X juga tidak membentuk sudut siku-siku, sehingga garis C tidak tegak lurus dengan sumbu X dan Y. Maka kesimpulannya, garis yang berpotongan dengan sumbu X sekaligus juga dengan sumbu Y maka tidak akan sejajar dan tidak akan tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y.